Pernahkah kalian membantu teman, lalu merasa senang karena mendapatkan ucapan terima kasih? Atau mungkin pernah melakukan kesalahan dan merasa bersalah setelahnya? Apakah kalian tahu bahwa dalam Islam, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, melalui video ini, kita akan belajar tentang hubungan antara hadis, surah Al-Zalzalah, dan surah Asy-Syams dalam menjelaskan tanggung jawab amal perbuatan manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil selama hidup di dunia. Tanggung jawab ini tidak hanya mengaitkan hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga meliputi akhlak, sikap, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, konsep tanggung jawab atas tindakan dijelaskan melalui Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan imbalan dari tindakan baik dan kesadaran moral manusia, sedangkan hadis memberikan penjelasan serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Keterkaitan antara hadis, surah Az-Zalzalah, dan surah Asy-Syams menunjukkan keselarasan ajaran Islam dalam membentuk individu yang memahami tanggung jawab moralnya. Dalam perspektif Islam, diyakini bahwa setiap tindakan manusia akan dicatat dan ditunjukkan kembali pada hari kiamat. Tiada satupun amal yang terlupakan, baik amal yang baik maupun yang buruk. Konsep ini bertujuan agar manusia selalu waspada dalam berperilaku dan menyadari bahwa semua tindakan yang mereka lakukan memiliki akibat di hadapan Allah. Di dalam surah Al-Zalzalah, diuraikan bahwa manusia akan melihat balasan dari setiap amal yang telah dilakukannya, bahkan yang sekecil zarah. Surah ini juga menggambarkan betapa mengerikannya hari kiamat, sebagai sebuah peringatan agar manusia tidak menganggap remeh perbuatannya selama hidup di dunia. Hadis Nabi Muhammad semakin memperkuat makna dari ayat tersebut. Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai penjelasan praktis untuk konsep akuntabilitas amal yang telah diuraikan dalam Al-Quran. Keterkaitan berikutnya dapat dilihat dalam pemaparan mengenai kemampuan manusia untuk berbuat baik maupun buruk. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, namun tetap terikat oleh norma-norma moral serta ajaran agama. Dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong jiwa manusia untuk mengenali jalan kefasikan dan ketakwaan. Ayat tersebut mengindikasikan adanya dua potensi dalam diri manusia, satu ke arah kebaikan dan satu lagi menuju keburukan. Individu yang dapat menyehatkan dan membersihkan jiwanya akan meraih keberuntungan, sedangkan mereka yang terjebak pada nafsu dan keburukan akan merugi. Hadis Nabi SAW memperkuat pemaparan tersebut dengan memberikan panduan etika dan pengendalian diri. Banyak hadis yang menekankan pentingnya sifat jujur, sabar, dapat dipercaya, serta menjauh dari sifat hasad, sombong, dan kezaliman. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai pedoman praktis agar manusia dapat menyalurkan potensi dirinya ke arah yang benar. Dengan demikian, keterkaitan antara surah Asy-Syams dan hadis terlihat dalam usaha membentuk karakter manusia agar lebih bertakwa dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hadis dan Al-Quran terjalin dengan erat dalam menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia akan menerima balasan yang setimpal. Konsep balasan atas amal menjadi elemen krusial dalam ajaran Islam, karena dapat membentuk kesadaran moral individu agar selalu melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Kepercayaan terhadap hari kiamat membuat manusia sadar bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan semua tindakan akan diperhitungkan di akhirat. Dalam surah Al-Zalzalah diungkapkan bahwa setiap individu akan melihat hasil dari semua tangan amalnya. Tidak ada satupun tindakan yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini semakin diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas setiap amal sesuai dengan niat dan tindakan tersebut. Hubungan antara hadis dan surah Al-Zalzalah menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan amal dan tanggung jawab moral sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia.
Keterkaitan antara hadis, surah Az-Zalzalah, dan surah Asy-Syams terlihat dalam pengembangan akhlak dan moralitas individu. Islam tidak hanya mengutamakan ibadah, melainkan juga mendorong umat untuk menunjukkan perilaku yang baik dalam interaksi sosial. Akhlak menjadi ukuran penting dari keimanan seseorang, karena tindakan seseorang mencerminkan kondisi batin dan jiwanya. Dalam surah Asy-Syams dinyatakan bahwa individu yang mampu membersihkan jiwanya akan mencapai kebahagiaan dan keberuntungan. Proses penyucian jiwa dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri berperilaku baik, mengelola nafsu, serta menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, surah Az-Zalzalah mengingatkan bahwa setiap perilaku manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merincikan karakter akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim, seperti kejujuran, tanggung jawab, saling membantu, menghargai orang lain, serta memelihara hubungan sosial. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak kemanusiaan. Oleh karena itu, keterkaitan antara hadis dan kedua surah tersebut menunjukkan bahwa Islam membangun kesadaran moral manusia melalui pengingat mengenai konsekuensi amal, sekaligus memberi panduan tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, coba renungkan kembali setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari. Apakah perbuatan kita membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain? Ingatlah bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan mendapatkan balasannya dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha melakukan kebaikan, menjaga akhlak, dan menjauhi perbuatan buruk. Semoga kita menjadi hamba yang bertanggung jawab atas setiap amal yang dilakukan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.